akhirnya para pemirsa, kita bisa merasakan kesenangan yang luar biasa. Muka Dimas hancur disiram sama air panas sama dukun beranak. Wih, lebok sih ya Dimas. Dan yang paling terpenting nih para pemirsa, Arsy ini nekat. Dia lompat dari jembatan untuk bisa kabur dari jeratan Dimas. Syuuu. Menyala Arsy, Dimas lebok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama Serius Amka di episode yang ke-103 ternyata. Oh my god, ya ini keren banget, gokil banget guys ya. Sebelum kita membahas sinopsisnya, kita akan dengarkan dulu trailer drama Serius Amka. Kita menuju TKP and play. Ada buktinya lagi gue hidup daripada gue di penjara seumur hidup. Lebih baik gue mati. Arsy, ini saya Raja, Arsy. Ya Allah, jangan sampai dia diculik sama Dimas tadi. Raja, tolong! Arsy, ayo Arsy, tolong Arsy. Kamu jangan kayak gini Arsy, Arsy ini bahaya. Arsy, jangan lakuin ini. Arsy! Oh, Arsy! gokil banget, Arsy nekat lompat. Wow, keren ya. Pokoknya untuk episode nanti malam bakal semakin panas para pemirsa. Nah, ini di luar ekspektasi teman-teman ya. Ternyata kemarin itu yang menyelamatkan Raja dari kebakaran itu sebetulnya adalah si Ranikor. Ketika mereka berdua sedang berantem ya, adu fight ya, duel maut dan duel berdarah sih menurut gua. Dimas, sekali lagi teman-teman, kita juga sudah membahas dari sinopsis yang kemarin. Itu Dimas melakukan sebuah kecurangan. Ya, sebetulnya kan Dimas sudah kalah, tetapi pada saat itu sudah jelas banget kecurangan Dimas kembali dilakukan. Dia mengeluarkan pisau dan dia pun juga menembakkan senjatanya terhadap Raja para pemirsa. Pada saat perkelahian berlangsung pun juga teman-teman ya, senjata si Dimas ini berapa kali meletus ya, berapa kali mengeluarkan peluru, yang pada endingnya pada saat itu kebakaran pun terjadi. Dan pada saat itu pula ketika Raja sudah terjatuh pingsan, akhirnya Dimas pun membawa kabur si Arsy para pemirsa. Arsy pada saat itu sempat meloloskan diri. Tapi sebelum kita membahas mengenai pelarian Arsy, ternyata ada beberapa fakta yang menarik. Ketika terjadi sebuah kebakaran di ruangan tempat perkelahian mereka berdua antara Raja dan juga Dimas pada saat itu, ternyata yang menyelamatkan si Raja ini adalah si Ranikor. Nah, ini di luar ekspektasi banget ya. Si Ranikor ini membawa Raja keluar dari gedung yang terbakar tersebut. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Karena memang si Raja ini udah terlalu benci banget sama si Ranikor. Jadi apapun yang dilakukan Rani pada saat itu, Raja sama sekali tidak terketuk itu hatinya. Dia sudah terlalu benci banget sama si Rani. Dan Rani pun sangat kecewa dengan ungkapan Raja pada saat itu. Karena bagaimanapun juga dia merasa bahwa dia sudah menyelamatkan nyawa dirinya. Tetapi sekali lagi, apa yang terjadi? Raja tetap saja membenci dan dia pun pergi meninggalkan Rani pada saat itu. Dan sayang sekali ketika Raja berusaha untuk pergi dari tempat kejadian kebakaran, dia pun terjatuh pingsan. Ditemukan oleh warga, kemudian diselamatkan oleh Iqbal dan dibawa ke rumah sakit. Nah, para pemirsa, ketika si Raja ini sudah dibawa ke rumah sakit, berusaha untuk diobati oleh si Iqbal ini para pemirsa dengan bantuan dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba pada saat itu si Raja ini bangun dari siuman atau bangun dari pingsannya. Dia kembali lagi, dia tidak peduli dengan kondisi fisiknya. Dia teringat dengan istrinya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga nyawa istrinya pada saat itu sangat-sangat dalam kondisi yang sangat bahaya sekali. Jadi dia tuh begitu sadar, begitu dia siuman di rumah sakit, ini langsung pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Cuman kali ini dia dibantu sama Iqbal. Kenapa? Karena kondisi fisiknya sangat tidak memungkinkan. Dia udah lemes banget, udah hancur-hancuran banget ya. Jadi bikin parah banget ya fisiknya Raja pada saat itu sama si Dimas. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan Iqbal untuk segera mencari istrinya, mencari Arsy yang saat ini mungkin bisa dibilang awalnya dibawa kabur sama si Dimas. Tetapi pada kenyataannya si Arsy ini sebetulnya sudah lepas dari jeratan Dimas. Wah, gokil ya. Dan singkat cerita para pemirsa, lokasi yang didatangi Raja pada saat itu adalah lokasi tempat di mana terjadinya kebakaran. Tidak ada jasad sama sekali. Yang pada intinya pada saat itu Arsy dan Dimas
selamat dari tragedi kebakaran. Kemudian dia pun mencari di luar gedung tersebut, dan kebetulan nggak sengaja nih di luar gedung tersebut nih ada kayak semacam hutan. Wah, dia teriak-teriak tuh nyari istrinya bersama si Iqbal. Belum juga ditemukan. Lalu di cerita lain para pemirsa, ketika si Dimas ini mencoba untuk membawa Arsy dari lokasi kebakaran, ternyata pada saat itu kembali lagi para pemirsa, si Arsy ini mencoba untuk melepaskan dirinya dari sekapan Dimas. Dia pun lari ke dalam hutan. Sampai suatu ketika Arsy menemukan sebuah jembatan yang sangat panjang sekali, yang di bawahnya ada sebuah sungai yang sangat luas sekali. Dan lokasi ini adalah lokasi yang tepat mungkin pada saat ini membuat Arsy mengambil keputusan. Dia sengaja berdiri di tengah-tengah jembatan dan di sisi pinggir dari jembatan tersebut. Dan pada saat itu para pemirsa, ini adalah keputusan yang paling terberat yang diambil oleh Arsy pada saat itu. Arsy terjun langsung ke dalam sungai. Wow. Ini adalah sebuah keputusan yang berat yang dilakukan oleh Arsy. Maka dengan cara ini dia bisa lepas dari jeratan Dimas. Lalu apa yang dilakukan Dimas pada saat itu para pemirsa? Saat itu Dimas awalnya hanya bisa berteriak memanggil nama Arsy di atas jembatan, karena dia tidak menyangka bahwa sosoknya sangat lembut dan tidak mungkin sekali berani mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Tetapi ketika dia melihat Arsy yang sudah terjun di dalam sungai pada saat itu, akhirnya Dimas pun dengan terpaksa melakukan keputusan yang sama. Dia mencoba untuk menyelamatkan Arsy dan terjun langsung ke dalam sungai para pemirsa. Dan singkat cerita para pemirsa, akhirnya Dimas mampu menyelamatkan Arsy yang hampir saja tenggelam dan terbawa arus oleh sungai yang begitu besar yang ada di lokasi tersebut. Dimas langsung membawa Arsy ke tempat daratan terdekat, yang kebetulan lokasi daratan dari sungai tersebut tidak jauh dari hutan di mana saat ini Raja dan juga Iqbal sedang mencari istrinya. Dan secara tidak sengaja para pemirsa, pada saat itu mereka berdua bertemu dengan si Dimas, yang secara otomatis Dimas akhirnya dikeroyok oleh Raja dan juga Iqbal. Lebok ya Dimas. Ya, udah mukanya hancur disiram air panas sama dukun beranak. Sekarang malah digebukin sama Iqbal para pemirsa. Ya elah Dimas, nasib lu berantakan banget sih ya. Cinta lu udah nggak dapet, Arsy kagak dapet, lu digebukin sama mereka berdua. Dan di kesempatan ini para pemirsa, alhamdulillahnya Arsy bisa bebas dari jeratan Dimas. Lebok ya. Di cerita lain nih para pemirsa, ini nggak tahu gimana ceritanya nih si Ranikor tiba-tiba frustasi ya. Kenapa? Karena dia cari Dimas nih licin banget, kagak ketemu-temu. Mau balas dendam kagak bisa. Tiba-tiba pada saat itu dia pun nggak sengaja nih jalan ke dalam hutan, dan nggak sengaja juga dia menemukan jembatan yang dimana pada saat itu Arsy jatuh. Tiba-tiba si Ranikor ini ingin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, untuk nyemplung loncat ke dalam sungai tersebut. Tetapi untungnya pada saat itu si Ranikor ini diselamatkan oleh Raja dan juga Iqbal. Nah, ini yang jadi penasaran, apakah si Rani ini diselamatkannya setelah nyemplung ke dalam sungai, atau justru si Rani ini diselamatkan oleh mereka berdua saat sebelum nyemplung? Ini pertanyaan yang masih belum bisa dijawab karena ini menjadi misterius. Pokoknya kalau kalian pengen tahu jawabannya, kalian semuanya harus nonton sinetron Amka nanti malam ya guys ya. Jangan lupa kita nonton sama-sama karena kita pengen melihat penderitaan Dimas yang semakin saja bertubi-tubi. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah mampir dan juga nobar bareng bersama gue di sini. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau misalnya saya banyak kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Dan ini semua adalah sinopsis dari trailer drama Serius Angka di episode yang ke-103 para pemirsa. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.